Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Penulis Firmansyah pada pertemuan ketiga. Saya berharap pagi ini kalian dalam keadaan sehat. Oke, marilah sama-sama sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangan vegetatif adalah perkembangan tanpa kawin. Perkembangan generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan yang terjadi dalam atau pada bunga, ya, melalui proses penyerbukan dari benang sari yang jatuh pada pola petik. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan bertujuan untuk melestarikan jenis tumbuhan itu sendiri. Nah, jika kita ingin terus melestarikan keberadaan tumbuhan tersebut, kita bisa dengan cara menanamnya atau melalui perkembangbiakan buatan. Yap. Contoh, pada tanaman vegetatif atau pada tanaman tunas. Sebagai contoh, misalnya kita ingin melestarikan buah nanas, maka hal yang kita lakukan adalah mengambil bongkol tunas pada nanas yang terdapat pada bagian atasnya. Bagian bawahnya adalah buah yang biasa kita makan pada buah nanas. Nah, bongkol tersebut dibersihkan, kemudian ditancapkan pada media tanah yang sudah disiapkan. Juga bisa dilakukan pada tanaman bawang. Bawang kita ambil, kita siapkan, kemudian siapkan juga media tanamnya, tinggal kita tancapkan. Maka nanti kita tinggal tunggu sampai keluar akar. Nah, bagaimana dengan tanaman generatif atau tanaman yang perkembangbiakannya melalui perkawinan? Nah, ketika kita atau kamu atau saya makan buah atau sayuran, misalnya bayam, pada bayam terdapat biji di bagian bunga. Nah, biji tersebut yang akan kita tanam. Atau pada bagian cabai yang sering kita temui, kita ambil sebuah cabai, kemudian kita belah. Nah, di dalamnya terdapat biji. Nah, biji tersebut kita jemur terlebih dahulu, kemudian baru kita pilih dan baru bisa kita tanam. Nah, itulah cara-cara bagaimana melestarikan tanaman-tanaman tersebut. Nah, mengapa tanaman-tanaman tersebut harus dilestarikan? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita sebagai salah satu makhluk hidup membutuhkan tanaman-tanaman tersebut untuk dikonsumsi. Buah nanas kita konsumsi untuk diambil
vitaminnya yang terdapat pada buah nanas tersebut, yaitu vitamin C. Kemudian bawang kita sering gunakan untuk sayuran, cabai juga kita sering gunakan untuk sayuran, bayam dan sebagainya. Nah, apabila tumbuhan itu tidak dilestarikan atau tidak berkembang biak, maka yang terjadi manusia dan hewan akan mengalami yang namanya kelaparan. Nah, itulah siklus yang akan terjadi. Tumbuhan berkembang biak, melestarikan jenisnya, hewan pun berkembang biak, melestarikan jenisnya, manusia pun berkembang biak, melestarikan jenisnya. Nah, hewan bisa bertahan hidup karena adanya tersedianya bahan makanan di alam, yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan? Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa perkembangbiakan pada hewan tidaklah sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada hewan itu terbagi menjadi 3 golongan: ovipar, ovovipar, dan vivipar. Kita akan menjelaskan ovipar, ovovipar, dan vivipar pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pagi ini kita akan hanya membahas perbedaan perkembangbiakan pada tumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Pernahkah kamu membayangkan bahwa jika seandainya cara berkembang biak kucing sama dengan cara berkembang biak pisang. Pisang berkembang biak dengan cara munculnya tunas pada batang induk pohon pisang. Nah, kalau seandainya kucing memiliki cara berkembang biak yang sama, kamu bisa bayangkan sendiri seperti apa. Ada anak kucing yang keluar dari salah satu bagian tubuh kucing yang muncul sedikit demi sedikit seperti daging tumbuh. Nah, tidak demikian, maka itulah kuasa Tuhan yang menciptakan kita semua. Hewan dan tumbuhan memiliki cara berkembang biak yang berbeda. Nah, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, tidak dengan cara tunas, karena proses perkawinan. Nah, jika seandainya kucing berkembang biak dengan cara tunas, kita semua akan mengalami suatu kebingungan karena ada makhluk hidup yang seperti kucing membelah diri, atau ada bagian muncul kucing baru dari tubuh induknya, bukan dari proses melahirkan. Nah, memang ada beberapa jenis hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri, namun
ukurannya sangat kecil. Nah, sebagai contoh salah satunya adalah lampu ban. Itulah kilas pelajaran kita hari ini. Saya berharap apapun yang kita pelajari, kita cermati, kita amati dengan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita, maka kamu akan paham. Tapi apabila kamu hanya mendengarkan rekaman video ini tanpa membandingkan dengan kenyataan yang ada, maka kamu sendiri mungkin akan mengalami sebuah kebingungan. Maka biasakanlah untuk mencari sumber informasi tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu. Oke, jangan lupa membaca, gunakanlah waktu seefisien mungkin, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.